Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Perkenalkan, saya Cynthia Dini Lestari SPSI, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 49, nomor absen 37, akan membahas tentang mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme dalam video berikut ini. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas sendiri berbeda dari responsibilitas. Jika akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, maka responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Berikut mind mapping akuntabilitas. Dalam mind mapping akuntabilitas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, serta menjadi PNS yang akuntabel. Kita masuk ke bagian yang pertama. Konsep akuntabilitas terdiri dari yang pertama aspek akuntabilitas yang terdiri dari 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun 3 fungsi utama akuntabilitas antara lain, yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Serta yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun jenis akuntabilitas terbagi menjadi 2. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Dan yang kedua, akuntabilitas horizontal, yang berupa pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam tingkatan akuntabilitas, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, terdiri dari pertama, akuntabilitas personal, yang kedua, akuntabilitas individu, ketiga, akuntabilitas kelompok, keempat, akuntabilitas organisasi, serta yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Kita masuk ke bagian mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas terbagi menjadi yang pertama dimensi akuntabilitas, yaitu yang terbagi menjadi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun alat akuntabilitas, birokrasi Indonesia terbagi menjadi 1. Perencanaan strategis berupa RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kinerja yang dibuat setiap tahunnya yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung. Yang ketiga, laporan kinerja LAKIP atau yang sering kita kenal dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang ketiga, untuk membentuk lingkungan kerja yang akuntabel, maka dibutuhkan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Masuk ke bagian berikutnya, akuntabilitas dalam konteks. Terbagi menjadi yang pertama, transparansi dan akses informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Dalam penggunaan sumber daya milik negara, setiap PNS juga harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah.
bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Bagian keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, PNS harus menunjukkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, perilaku sesuai kode etik. Kedua, perilaku transparansi dan akses informasi. Ketiga, perilaku tidak curang dan koruptif. Keempat, perilaku bertanggung jawab terhadap sumber daya negara. Kelima, perilaku berkaitan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang keenam, perilaku tidak berkaitan dengan konflik kepentingan. Nasionalisme, yaitu suatu sikap politik dari masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Berikut mind mapping nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme adalah yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, PNS diharapkan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, jujur dan punya integritas, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari dan berjiwa besar. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, PNS diharapkan dapat berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, dan saling tolong-menolong. Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, PNS diharapkan siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan menjaga kesatuan dan persatuan. Dalam sila keempat, PNS, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, PNS diharapkan tidak mau menang sendiri, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, bertanggung jawab, dan selalu sesuai aturan main atau undang-undang yang berlaku. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, PNS diharapkan tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, mau bekerja keras, dan saling membantu. Dengan menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, maka ASN juga dapat diharapkan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Sebagai pelayan publik, ASN diharapkan dapat menjadi ASN yang profesional, melayani publik, dan berintegritas tinggi. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN diharapkan memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, nantinya ASN dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Demikian mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih.